Selamat siang anak-anak Ibu. Pada siang hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Depariani Pingem, pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja semuanya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi ya. Nah, pada pembahasan yang pertama, pada bagian ini kita akan membahas KD 3.3, yakni mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, serta rekomendasi dalam teks eksposisi yang didengar maupun yang dibaca. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah suatu karangan ataupun suatu teks yang isinya itu berupa informasi dan juga pengetahuan ya, yang bertujuan untuk menjelaskan ataupun memberikan pengertian serta menambah wawasan pembaca mengenai sesuatu hal yang memuatnya secara singkat dan padat serta bersifat ilmiah maupun non-fiksi. Nah, jadi sebuah teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang isinya itu berupa pengetahuan ataupun suatu informasi yang dituliskan untuk dibaca oleh orang lain ya, untuk menambah wawasan baru si pembaca. Nah, ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah gaya bahasanya bersifat informasi. Nah, jadi gaya bahasa dalam teks eksposisi itu, karena sifatnya teks eksposisi itu adalah memberikan informasi baru, maka gaya bahasanya juga harus bersifat informasi. Yang kedua adalah berbasis pada fakta. Nah, jadi teks eksposisi itu harus berdasarkan fakta ya, kejadian nyata ataupun data-data fakta menjadi dasar pengembangan sebuah teks eksposisi. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan teksnya itu harus jelas, lugas serta baku. Nah, jadi di dalam teks eksposisi itu penyampaian teksnya itu memang harus benar-benar jelas dan logis, dapat diterima serta penggunaan bahasanya itu yang baku. Kita tidak dapat menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu yang keempat adalah memberikan pengetahuan baru. Jadi dalam teks eksposisi itu selalu memberikan informasi-informasi baru yang baru terjadi untuk menambah pengetahuan baru kepada si pembaca. Selanjutnya adalah bersifat netral dan juga objektif. Nah, jadi teks eksposisi itu bersifat netral ya, fakta-faktanya itu tidak boleh diganggu-gugat oleh si penulis maupun yang lain ya, tetapi harus benar-benar apa yang terjadi itu yang ditulis. Nah, tetapi di sini sifatnya si pembaca dapat memberikan pendapat ataupun opininya terhadap sesuatu hal apa yang ia bahas. Di sini ada contoh sebuah teks eksposisi. Nah, sebelum menyimak contohnya ini, di sini contohnya adalah sebuah pidato yang berjudul Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda. Nah, ada juga di buku paket kita ya anak-anak Ibu. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan yang muncul ya. Nah, masalah apa yang dibahas dalam pidato tersebut? Lalu, apa pendapat pembaca tentang bahaya narkoba? Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara pembicara memperkuat pendapatnya? Lalu yang keempat adalah argumen apa yang digunakan pembaca untuk memperkuat pendapatnya? Nah, jadi di dalam contoh teks eksposisi ini sudah sangat lengkap sekali ya nanti ya anak-anak Ibu ya. Ada pendapat dari si penulis, ada fakta-fakta, ada argumen yang memperkuat pendapat si penulis seperti itu. Nah, jadi Ibu nanti berikan beberapa waktu untuk kalian membaca contoh teksnya ini di buku paket kita. Maka nanti lanjut di Meet kita akan menjawab pertanyaan ini. Lalu di Meet juga kita akan mendiskusikan tentang teks eksposisi bagian 1 ini. Nah, oke, ini adalah masih contoh teks eksposisi ya, yang pidato bahaya narkoba bagi generasi muda. Nah, selanjutnya adalah membedakan fakta dan opini. Nah, jadi di dalam teks eksposisi itu tidak terlepas dari fakta serta opini, yaitu adalah sebenarnya menjadi dasar terbentuknya sebuah teks eksposisi.
Nah, fakta yang pertama adalah fakta. Fakta merupakan sesuatu yang ada dan benar-benar terjadi, dan pernyataan yang tidak terbantah lagi keberadaannya. Nah, kalimat yang berisi fakta merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif. Jadi fakta itu adalah sesuatu memang yang benar-benar terjadi dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Ya, memang kejadiannya itu memang dapat dibuktikan ataupun ada datanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah opini. Opini merupakan sikap ataupun pandangan ataupun tanggapan seseorang terhadap suatu fakta, dan keberadaannya itu relatif karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa pertimbangan maupun saran-saran. Nah, jadi opini itu berbanding terbalik lagi dengan fakta. Nah, opini ini adalah gagasan si penulis ataupun pandangan sikap si penulis terhadap fakta yang ada. Nah, di dalam opini inilah dia menyampaikan pandangannya terhadap fakta yang terjadi. Maka terbentuklah sebuah teks eksposisi. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Coba kamu perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nah, ini adalah contoh fakta dan opini yang ada juga di buku kita. Nah, nanti kalian juga bisa lihat sendiri ya. Nah, kalimat faktanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, ini merupakan kalimat fakta. Kenapa kita katakan kalimat fakta? Karena memang datanya itu sudah ada. Nah, berarti kalau misalkan datanya itu sudah ada, berarti memang benar-benar terjadi dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang berperan di dalamnya ya, karena sudah diumumkan sendiri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berarti memang itu adalah data-data yang real, itu kita sebut sebagai fakta ya. Lalu kalimat opininya di sini adalah, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa yang sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, dari fakta yang ada ini, si penulis mengutarakan pandangannya ataupun opininya terhadap si fakta. Nah, si penulis melihat keadaan yang terjadi, ya data yang ada, maka si penulis memberikan pandangan sebagai berikut. Nah, ia berpendapat bahwasanya kita sebagai generasi muda itu, calon penerus perjuangan bangsa, harus menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, inilah perbedaan antara kalimat fakta dan opini. Nah, fakta itu adalah kejadian nyata yang memang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu kalimat opini itu adalah pandangan seseorang terhadap fakta yang ada. Oke. Sekian dari Ibu materinya, kalian baca tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Nanti 15 menit kemudian kita akan lakukan meet. Nah, di dalam meet itu nanti kita akan mendiskusikan tentang teks eksposisi pada bagian 1 ini, serta kita akan menjawab soal-soal yang telah ada juga di dalam PowerPoint ini. Oke. Nah, selamat siang.